Yang berikutnya adalah prinsip bagaimana cara penyampaian. Kalau ini dalam sebuah proses pendidikan, kita ngajari, belajar mengajarnya, bagaimana metode pembelajarannya, maka metode pembelajarannya itu tidak boleh dogmatis, tetapi harus talaqqiyan fikriyan, pemikiran dan pemikiran yang ketemu. Jadi menyampaikan pemikiran, membentuk pemahaman, karena pemahaman itulah yang nanti akan mempengaruhi amal. Ya. Metode belajar dalam Islam atau Thariqah Islam Fidarsi itu, kalau mengajari anak didik sesuatu, itu harus sampai membuat mereka paham terkait dengan apa yang dipelajari. Belajar tentang membuat satu resep masakan tertentu, berarti harus sampai bisa menghasilkan itu tadi. Menguasai program komputer, berarti bagaimana sampai dia itu bisa menghasilkan program komputer tadi. Menjadi seorang dokter, berarti dia harus mengerti bagaimana proses, bagaimana anatomi tubuh manusia, bagaimana terjadinya sebuah proses sakit, apa saja penyebab-penyebab sakit, bagaimana kemudian perbedaan antara organ sehat dan sakit, dan seterusnya. Jadi sampai paham, harus mendalam. Lalu yang kedua, belajar itu harus sampai melahirkan keyakinan dari anak didik terhadap kebenaran yang dipelajari. Kalau ini berkaitan dengan akidah, maka level keyakinannya itu qat'i, 100% yakin, nggak boleh ada keraguan. Mengajarkan anak kita tentang Allah itu Al-Khaliq Al-Mudabbir, itu harus sampai pada tataran anak kita itu nggak masih ragu-ragu. Memang ada atau Allah itu, kok saya nggak bisa lihat. Jangan-jangan ada Allah, ada Tuhan lain, ada surganya Allah, ada surganya Tuhan lain. Jadi itu nggak boleh begitu. Harus saya pada tataran yakin 100% kalau memang diciptakan oleh Allah, memang nggak ada keraguan sedikit pun di situ. Bagaimana pas pembuktian itu menjadi satu bahasan tersendiri, gitu ya. Kalau kemudian yang dipelajari itu berkaitan dengan hukum syara, bukan akidah, maka level meyakininya itu sampai pada ghalabatud dzan, sampai mengalahkan dugaan terkuat. Ya. Jadi bukan 50-50 antara yakin dan tidak, tapi harus sampai melampaui itu, begitu. Lalu yang kemudian prinsip yang ketiga adalah belajar itu untuk diamalkan. Maka kalau nomor 2 itu tidak bisa, gitu ya, tidak terrealisir, nggak yakin bahwa yang dipelajari itu benar, dia nggak akan mungkin mengamalkannya. Maka ini memang harus semuanya terpenuhi. Belajar itu lil amal, tidak untuk hanya kepuasan berpikir sehingga yang kemudian dibahas itu hal-hal yang tidak ada faktanya. Itu enggak begitu. Dalam Islam itu belajar apapun itu lil amal.